Halo, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya, Wery Satria, dalam channel Belajar Bersama Wery. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kalimat efektif. Nah, kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Ada yang sudah mengetahui kalimat efektif? Ya, kalimat efektif dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Ingat ya, susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar yang tentunya sesuai dengan EYD Kebahasaan Indonesia. Nah, apa sih ciri-ciri kalimat efektif itu? Adapun ciri-ciri kalimat efektif, yang pertama adalah kesepadanan, kepaduan, penekanan, kesejajaran, kehematan, kelogisan, dan kevariasian. Kesepadanan. Apa sih kesepadanan itu? Kesepadanan adalah kemaksimalan struktur bahasa untuk mendukung gagasan atau ide yang dikandung. Perhatikan, jika kita melihat kesepadanan sebuah kalimat, kita harus memperhatikan yang pertama adalah setiap kalimat mayor harus memiliki subjek dan predikat. Contohnya, mereka membicarakan masalah batas studi. Nah, di sana subjeknya adalah mereka. Predikatnya membicarakan, dan masalah bidang studi atau batas studi tersebut adalah objeknya. Jadi kalimat tersebut bisa kita katakan dengan kalimat efektif karena memiliki subjek dan predikat dan memiliki kesepadanan. Yang kedua, ide pokok harus terdapat pada induk kalimat. Ingat ya, ide pokoknya terdapat pada induk kalimat. Contoh, ia meninggalkan kelas ketika kuliah sedang berlangsung. Nah, ide pokok pada kalimat di atas adalah ia meninggalkan kelas. Maka, ide pokok harus terdapat dalam induk kalimat. Induk kalimatnya adalah ia meninggalkan kelas ketika kuliah sedang berlangsung. Nah, itu ciri kalimat efektif kesepadanan. Selanjutnya, kepaduan atau keparalelan. Nah, apa itu kepaduan atau keparalelan? Itu merupakan ciri-ciri yang kedua kalimat efektif. Nah, maksudnya adalah penggunaan bentuk-bentuk bahasa atau konstruksi bahasa yang sama dalam susunan serial. Dapat juga dikatakan sebagai kesejajaran pengungkapan ide-ide dalam satu kalimat, dan adapun contohnya. Kita contohkan ya, misalnya penghapusan pangkalan asing dan penarikan kembali pasukan Amerika Serikat dari Filipina akan mempercepat perwujudan cita-cita segenap bangsa Filipina, atau dihapuskannya pangkalan asing dan ditariknya kembali pasukan Amerika Serikat dan Filipina akan mempercepat terwujudnya cita-cita segenap bangsa Filipina. Nah, itu adalah kata kepaduan atau keparalelan. Penghapusan, penarikan, dihapuskan, ditarik. Nah, itu adalah sebuah kata kepaduan atau merupakan kata yang paralel. Oke, selanjutnya adalah ciri dari kalimat efektif adalah penekanan atau ketegasan. Nah, di sini kita harus menekankan kalimat yang penting gitu. Nah, apa sih maksudnya penekanan itu? Penekanan dalam suatu tulisan, seorang penulis tersebut harus memperhatikan posisi bagian yang diutamakan. Apa sih kalimat yang akan kita utamakan atau kata-kata yang kita utamakan, itu menjadi ketegasan atau kita tekankan kalimatnya di sana. Nah, kita harus mengingat yang pertama, bagaimana sih ketegasan atau penekanan kalimat tersebut, yaitu meletakkan bagian yang penting pada awal kalimat. Meletakkan bagian yang penting pada awal kalimat. Yang kedua, mengulang gagasan yang penting. Yang ketiga, mempertentangkan gagasan yang satu dengan yang lain. Yang keempat, meningkatkan gagasan
yang penting dengan partikelar. Contoh, masalah kenaikan harga. Masalah kenaikan harga itu dapat dibicarakan pada kesempatan yang lain. Nah, atau pada kesempatan yang lain, masalah kenaikan harga itu dapat dibicarakan. Di sini kita meletakkan bagian yang pentingnya di awal kalimat, yaitu pada masalah kenaikan harga dan kesempatan yang lain kita letakkan di awal kalimat. Contoh yang kedua, untuk menambah iklim yang sejuk di negara kita, maka kita perlu kesadaran moral, kesadaran politik, kesadaran agama, kesadaran bermasyarakat, dan kesadaran berbudaya. Oke, di sini kita bisa melihat bagaimana mengulang gagasan yang penting, yaitu kata-katanya adalah kesadaran. Nah, itu merupakan penekanan pada kalimat tersebut. Oke, ciri-ciri selanjutnya adalah kehematan. Kehematan di sini bagaimana kita tidak menggunakan kata yang berlebihan. Kita harus menghemat kata supaya membentuk kalimat yang efektif. Nah, kehematan dalam pemakaian kata, frasa, dalam bentuk-bentuk bahasa yang lain, kehematan ini menyangkut gramatikal dan makna kata. Nah, ingat ya, dalam menghemat kata, kita harus menghindari pengulangan subjek kalimat. Yang kedua, menghindari pengulangan subjek kalimat dan menghindari pemakaian hipernim. Menghindari pemakaian yang penghubung dan berlebihan. Dan selanjutnya adalah kita harus menghindari pemakaian kata yang berlebihan, kata-kata yang memiliki makna yang sama. Nah, contohnya, kita harus belajar dari Jepang agar supaya dapat maju dan berkembang. Nah, kalimat di atas itu merupakan bukan dari kalimat efektif karena dia menggunakan dua kata dengan makna yang sama, yaitu agar dan supaya. Nah, kita harus merubahnya menjadi kalimat efektif menjadi kita harus belajar dari Jepang agar dapat maju dan berkembang. Atau kita harus belajar dari Jepang supaya dapat maju dan berkembang. Kita hanya menggunakan salah satu katanya saja, agar atau supaya, karena kita menghemat dalam kata-kata tersebut agar tidak menjadi suatu kalimat yang dengan kata yang berlebihan, karena agar dan supaya itu merupakan makna yang sama. Nah, bagaimana kita menghemat dari kata-kata tersebut? Nah, selanjutnya variasi. Oke, variasi ini adalah bagaimana kita memvariasikan suatu kalimat. Nah, variasi yang pertama kita variasikan dalam menggunakan kata, variasi dalam pembukaan kalimat. Oke, bagaimana sih contoh memvariasikan itu? Contohnya, pembicaraan itu membicarakan kenakalan mahasiswa. Loh, kok pembicaraan itu membicarakan kenakalan mahasiswa? Bagaimana sih kalimatnya? Monoton kan? Nah, bagaimana sih kalimat variatifnya? Oke, kita perbaiki menjadi pembicaraan itu membahas kenakalan mahasiswa. Itu adalah kalimat yang lebih variatif, yang lebih bervariasi. Pembicaraan itu membahas tentang kenakalan mahasiswa. Oke. Selanjutnya adalah kelogisan, masuk akal atau tidak gitu. Contohnya, kambing tinggal di asrama putra, anaknya semua laki-laki. Masuk akal atau tidak? Logis tidak kalimatnya? Oke, yang kedua, tumpukan uang itu terdiri atas pecahan ribuan, ratusan, 10 ribuan, 50 ribuan, 20 ribuan. Logis nggak? Yang ketiga, kepada Bapak Rektor, waktu dan tempat kami persilakan. Yang keempat, dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan, selesailah makalah ini tepat pada waktunya. Yang kelima, sangat senang bermain hujan. Yang keenam, ibu memakan rumput. Yang ketujuh, karena lama. Oke, menurut teman-teman sekalian, mana sih kalimat yang logis di sini? Komen ya. Jangan lupa like, subscribe. Ditunggu komentarnya. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa. Terima kasih. Semoga konten ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.